Makanan buka puasa yang kamu konsumsi selama di Jogja. Begitu juga aku di Samarinda. Kembali lagi di Ngaburit Sahur 3.0 di jam 12 malam ke atas. Ya, jadi kan kalau di Ngasur ini biasanya kita itu udah menyediakan tema atau sebenarnya atau konsep apa yang mau berarti dibahas. bebas saja Bebas dibahas ngomong ngalor ngidul, intinya seperti sekarang. Ini kan kita udah 1:30 ya. Ini proses menunggu sahur. Makanya kita tuh bahasnya sembarang aja. Tapi bentar dulu nih, ini kalau selama puasa itu kita boleh ngomong jorok gak sih? Maksudnya di konten ini kita boleh Ini ngomong kan jorok gak sih? Atau karena memang bulan puasa jadi ya yang wajar-wajar aja gitu. Nggak bebas aja sih. Kan kalau ngomong jorok itu sekarang kita lagi ngomong jorok. Jorok. Ya, Sama lagi. Sama dong. Jadi gini, kalau kan ini belum puasa, masih ngabuburit menunggu sahur. Betul. Belum sahur juga. Iya. Jadi kalau ngomong jorok ya nggak Masih apa-apa. nggak apa-apa ya. Asal jangan ngomong disensor dong. Tai. Oke, jadi pembahasan gimana tol? Dari kamu atau dari aku nih? Dari kamu lah. Oh iya. Kan aku tamu. Siap tamu. Nah, tapi hari ini kebetulan ngasih tahu dulu ke teman-teman karena kan aku selalu berdua sama Aswin. Kebetulan di episode bersama saudaraku Kastol sayang ini, si Aswin lagi berhalangan karena lagi banyak kerjaan. Oh, bukan dipecat deh. Oh enggak, kita nggak ada yang nggak ada atasan, nggak ada bawahan, kita partnership. Bahkan Aswin tuh mau support aku. Kalau mau merokok boleh merokok. Karena kan ini masih belum puasa. Oh, iya. Kalau mau minum air putih aja. Oh, itu air putih ya? Oh, bukan vodka. Gelas. Hah? Kirain vodka. Vodka kan isinya tanaman. Vodka gitu. Oh iya. Vodka. Oke, vodka tuh mesin vodka. Apa yuk? Apa itu? Fotokopi. Aduh. Mesin vodka. Fotokopi sih bisa. Pembahasan tentang makanan tol. Makanan buka puasa yang kamu konsumsi selama di Jogja. Begitu juga aku di Samarinda, gimana? Iya. Sama yang kedua makanan sahur. 2 pertanyaan. Oke. Jadi pembahasan bisa agak panjang. Bisa panjang nih. Iya. Jadi Harus apa nih? panjang. Aduh. Itu bisa. Ada yang pendek juga loh. Enggak. Apa tuh? Menggaris Oh, yang pendek. menggaris. Ya beneran ini beneran. Iya benar. Iya kayak ucok babat tuh. Iya, aduh. Bahaya. Oke, gimana tol? Kalau di Jogja tuh gimana tol? Kalau makan kalau buka puasa gimana tuh? Kalau budaya di Jogja tuh kita misalnya buka puasa nih, puasa tuh sama sih sebenarnya budayanya kayak di Samarinda sama kayak di kota-kota lain juga. Jadi ngabuburit terus belanja, misalnya di apa ya? Kalau kita di sana di pinggir jalan gitu banyak lah jajanan ini itu gitu. Cuman kalau aku prefernya ke masjid. Karena tidak perlu mengeluarkan uang gitu. Iya. Tapi kalau di sana buka puasa itu nggak yang jajan gitu, jadi langsung makan berat nasi gitu. Jadi langsung nasi kotakan misalnya. Dan itu terjadwal. Misalnya buka puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 tuh nanti menunya ada nasi padang, ada soto misalnya. Kalau tanggal 11 apa ya biasanya? Kampas kopling. Waduh. Kira gear sepeda. Berat. Oke, jadi saya berjadwal ya. Iya, kalau di masjid ya. Cuman kalau belanja yang pinggir-pinggir jalan ya menunya sama aja kayak di sini ya, ada yang gorengan, ada yang jajanan sop buah gitu-gitu. Tapi di sana OTOT namanya OTOT nggak? Enggak. Di sana namanya bakwan. Di sini juga Iya. bakwan. Itu kalau belinya satu. Kalau beli banyak? Baktu, baktri. Oh, di sini kalau OTOT dia ada udangnya. Kalau nggak ada udangnya namanya juga beda. Apa tuh? Otek. Satunya hilang. Satunya hilang karena udang itu menandakan kelipatan. Kelipatan. Iya. Oh, berarti kalau misalnya beli OTOT nih. Iya, kalau isinya 2 berarti. OT. Gitu. OT. Iya kan OT. Nah, beli apa? Beli OTOT pangkat 2. Dikuadratin. OTOT dikuadrat. Ini gitu tau. Nah, kalau di Samarinda apa? kalau Samarinda kan sebenarnya kamu tahu juga ya, karena kamu juga Karena aku pernah sih di Samarinda. Samarinda. Tapi kalau di Samarinda kalau untuk
sebenarnya banyak juga sih. Samarinda juga dijadwalkan. Jadi tetangga-tetangga itu biasanya dijadwalkan, maksudnya satu RT itu dijadwalkan untuk nyetor ke masjid, apapun itu, nggak harus kotakan. Kadang ada juga snack kue kayak lumpia, pastel, kopi pastel. Waduh, pastel, teh. Orang Sunda berarti ya. Iya. Teh. Aing ya, bukan anjing. Iya, anjing. Jadi total kalau misalkan di situ sebenarnya sama aja, cuman mungkin pertanyaan yang lebih spesifik kalau misalkan di Ramadan, kamu ini buka puasa ya, saat buka puasa kamu nih tim buka puasa langsung makanan berat atau tim buka puasa dengan snack dulu? Kalau aku tuh terlepas dari kamu di Jogja dan sama kebiasaan. Kalau kebiasaanku itu buka puasa itu pasti makanan yang ringan dulu. Gabus. Kapas. sama ringan. Ya pokoknya gitu loh. Pokoknya nggak bisa langsung makanan berat gitu. Jadi ya air putih atau teh atau apa minuman kayak sop buah gitu-gitulah. Itu biasanya gitu. Cuman karena selama di Jogja terus aku juga menghemat kan. Selama puasa juga nggak mau ngeluarin uang banyak gitu loh. Jadi aku ngandelinnya ke masjid gitu. Masjid. Jadi buka puasa di masjid ya langsung makan berat gitu. Oh, berarti kalau misalkan kamu ada makanan beratnya kamu simpan dulu sholat. Iya, habis maghrib atau habis tarawih sekalian. Bawa pulang ya, bawa pulang ke rumah. Tapi pernah nggak pas kamu bawa pulang ke rumah, mau rencana bawa pulang ke rumah, tahu-tahu kotaknya hilang? Enggak, belum pernah ya? Belum pernah. Berarti kan kotaknya ada, isinya hilang. Isinya hilang biasanya. Itu kamu kayak tadi yang kamu tanya juga kan, maksudnya kamu lebih ke yang makanan ringan dulu kah atau cemilan dulu kah atau langsung makanan berat barbel? Waduh terak. Kenapa? Ini aku boleh jawab nggak? Boleh lah. Oke. Jadi jawabannya adalah jawaban isian kan? Jawabannya. Aduh, titik. Nah, kalau aku pribadi aku tuh kebiasaan sama keluarga makan beratnya setelah tarawih. Jadi misalkan aku buka puasa itu biasanya cuman makan lumpia, ya kan? Lumpia tapi ada mihunnya, baru biasanya sama ikan tongkol sedikit. Gimana kan? Lumpia cuman segini nih. Iya. Isinya mihun, masuk akal dong. Iya, oke. Ikan tongkol, gimana masuknya? Kan cuma segini nih, panjangnya segini ya. Itu termasuk makanan berat ya? Berat lah. Ikan tongkolnya kan sudah dibagi, udah dipotong. Bagi berapa? Kan 6 nggak 7? Nggak, kalau aku sih memang kebiasaan kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin udah memang karena dari rumah ya kebiasaan. Emang wajib gorengan sih toh? Ya hampir rata-rata sih kayak gitu sih. Tapi kalau pribadi tuh emang nggak terlalu suka yang manis. Berarti kayak apa? Karena aku udah manis. Aduh, kurang bro. Nggak, maksudnya kan ada beberapa orang yang kalau buka puasa itu nggak makan gorengan gitu. Jadi kayak minum air putih sama kurma 3 gitu. Apa kamu juga kayak gitu kah? Kalau aku kurma itu pelengkap mana? Oh, kurma pelengkap. Bukan utama. Berarti yang utama tuh yang cemilan-cemilan tadi itu. Iya. Baru kurma. Yang utama puma aku. Ya, itu aku makan gorengan dulu biasanya 1. Baru aku kan aku nggak suka manis ya. Jadi biasanya aku tuh beli es kelapa pakai strup sih. Itu manis tuh. Oh, itu manis ya? Manis tuh. Jadi biasanya kan penyakit itu strup itu. Teh tawar sih. Strup penyakit. Waduh, strup dong. Tapi aku memang lebih suka teh tawar sih. Kayak ini ya, kayak teman teh tawar tapi gulanya 2 sendok. Kirain harganya ditawar. Lain gulanya ditawar. 2 sendok, enggak satu aja ya. Teh hangat panas lah. Teh hangat panas manis. Teh hangat tadi tawar kan? Ya, disingkat. Aduh. Teh hangat, panas manis TPM. Aku suka minuman TPM. Nah, kalau kamu sendiri tuh lebih suka gorengan atau makanan manis tuh? Kan ada tuh wadai-wadai. Kalau di Samarinda kita nyebutnya wadai. Kalau aku tuh lebih yang gorengan sih. Gorengan tuh gak ada obat. No debat kalau kata cewek. Iya, gak ada musuhnya lah gorengan tuh.
tahu, terus Ada sih musuhnya bakwan. gorengan. Apa? Grepengan. Oh iya, aduh iya lagi grepengan. Tapi emang kalau gorengan cuman ya kalau di sini kan gorengannya macem-macem gitu, udah banyak banget gitu. Ya di sana juga ada Tempe gitu. macem, tahu macem. Macem. Waduh. Macem itu, aduh. Kebetulan kalau di sana tuh yang kadang kita pengen banget kalau di Jogja ya, pengen banget makan sanggar gitu. Di sana tuh nggak ada. Maksudnya sanggar yang enak terus pakai, di sini kan pakai bumbu kacang gitu nggak sih? Kalau di sana tuh gorengan itu ya pakai cabe gitu. Oh iya benar. Nggak- Misalnya nggak- tahu sama cabai doang. Iya, nggak ada cocolannya gitu. Iya, bukan terong-terongan ya. Wah, bukan dong. Padahal pas macam tadi aku masih ada loh. Apa tuh? Pelajaran matematika. Matematika, kirain hewan macam. Lempar aja dulu. Iya, makanya tanggepin dong, barusan ngelempar ini. Waduh. Aduh si anjing udah ditanggepin tadi tuh. Langsung terdistract. Giliran aku yang ngelempar nggak ditanggepin, emang tai sama orang ini. Untung belum puasa nih, jadi masih bisa ngomong-ngomong kotor nih. Waduh, justru seharusnya kena. Seharusnya Oh iya, Ramadan saya minta maaf belum puasa. Bercanda puasa. Canda puasa gitu. Anak Oke. TikTok gitu kan harus canda puasa. Juga dikit dong. Aduh nggak bisa, nggak boleh aurat tahu. Terus apa tadi? Gorengan ya? Gorengan. Kalau di sana sebutannya juga sanggar ya lainnya. Beda. Pisang Yang di goreng. sana tuh normal ya. Oh berarti kalau di sana pisang goreng itu sebutnya pireng ya? Aduh, rambut dong. Waduh, pirang dong. Makanan dari aci-aci itu dong, tepung-tepung. Cireng dong. Ayo apa lagi? Dokter Tirta dong. Cipeng dong. Iya. Ini dong, kalau dilindes dong, Apa ya? gepeng. Jauh. Rambut hirang. Hitam, pirang. Memang pirang. Nah tadi kan udah bahas makanan manis, lebih suka gorengan. Nah tapi kalau makanan manis yang kamu favoritkan apa nih Tom? Aduh, Saat berbuka ya? apa ya? Ini nih ya, sebenarnya aku seneng makanan yang dari kita, dari Samarinda. Iya, Ini apa sih yang apa kayak Bingka. kayak bingka tapi yang lapis-lapis itu, Oh iya. terus ada pisangnya, Iya, apa iya, sih iya, namanya? iya, yang dia warna putih sama kuning. Hijau, iya, atau kuning, Oh, atau gitu-gitu. aku paham. Ini ya pisang hijau ya. Lainnya yang bentuknya kadang dipotong orang segitiga ya. Iya, itu. Aduh, apa lagi nih namanya? Pizza, Kue lapis lah. Waduh, pizza dong. Pizza. si kaya tuh makan pizza. Aduh, Pizza pisang lagi. iya. Aduh, Tapi pisang. itu sih, maksudnya itu the best sih. Iya, aku setuju. The Apalagi best dikasih banget. kuah stroop kan. Aduh, itu. Iya kan? Waduh. Manis banget itu. Penyakit stroop ya. Iya, aduh. Callback dong. Udah diulang lagi. Sudah callback aja dia. Nah. Tapi itu sih kalau kalau makanan manis, cuman kalau di Jogja makanan manis ya paling jajanan pasar gitu sih. Ya model-modelnya sama kayak yang apa yang tadi warna putih sama hijau itu. Cuman aku nggak tahu apa namanya, aku mah asal beli aja. Iya. Sari manis kalau orang bilang. Kue sari manis. Oh, bukan Apa teh ya? berarti. Aduh, itu sari madu. Sariwangi. Oh, dong. Sariwangi. Ini ada loh. Sariwangi. Sari madu itu jembatan ya. Suramadu. Oh, sari madu. Kok aku kesel sendiri gitu. Maksudnya aku ngelempar gitu tapi aku kesel sendiri gitu. Penjual roti sih sari madu. Sari roti. Iya. Bukan penjual lagi merek itu. Oh iya merah. Salah. Oke, tadi kan kita udah bahas terkait makanan yang kita konsumsi saat berbuka dan kebiasaan kita berbuka itu apakah langsung makanan berat atau makanan ringan ya. Nah, tadi kan sebenarnya kita ingin bahas malah makanan apa yang sahur kamu konsumsi atau konsumsi kan. Tapi itu kan sebenarnya nggak bisa generalisir ya. Maksudnya kayak berubah-ubah. Nah, mungkin pertanyaan aku ubah nih. Coba deh kamu rekomendasikan tempat-tempat untuk teman-teman khususnya anak kos. Kamu kan kos juga di Jogja yang murah, meriah, harga bersahabat, terjangkau untuk teman-teman di sekitaran Jogja, khususnya di daerahmu. Jadi kamu jelasin dulu kamu dari daerah mana. Aku dari Jogja, tinggalnya di daerah Sleman. Sleman Jadi, ya? Sleman. Ini makanan umum banget anak-anak kos di Jogja. Mau itu buka puasa, mau itu sahur, mau itu Buka warung. Waduh,
buka baju. Waduh. Pokoknya Celana. apa ya masih dilanjutin. Pokoknya mau itu apa di bulan puasa ataupun enggak, ini satu tempat yang pasti rame gitu karena Pasti. namanya burjo. Oke. Kalau di dalam pikiran kita kan burjo Bubur itu jorok. enggak dong. Oh lainnya. Bubur hijau. Ntar lu, aku kan jadi nyari. Pokoknya burjo ini kan kalau dalam pikiran kita ya bubur kacang hijau gitu. Iya. Sedangkan di sana itu di Jogja itu burjo itu ya nama tempat lah istilahnya, nama tempat. Burjo atau warmindo lah. Warmindo. Jadi di sana itu ya macam-macam menu. Warmindo itu apa? Warung Indomie. Oh. Warung Mindomie. Warung Indomie. Iya, warung Indomie. Jadi kalau ke sana tuh ya menunya macam-macam. Ada yang misalnya apa? Iya nasi telur, nasi tempe orek atau Indomie atau apa nasi goreng, mawut dan semacam-macam itu ya makanannya itu gitu. Dan itu termasuk Warteg harga ekonomis. Warteg murah juga. bisa dibilang warteg juga sih, cuman Lebih ke nastel ini ya gitu lah. Itu menunya sih. Iya, menu utama sih warna nastel sama Indomie. Cuman di tiap burjo di Jogja itu termasuk harga yang ramah di kantong lah gitu. Maksudnya kita ngeluarin uang 5.000 Senyum dong ya. itu, Uangnya ramah kan? aduh, masa ya pas dikeluarin punten gitu. Enggak dong. Ya itu pokoknya kalau di sana kita ngeluarin uang 5.000 aja kita udah bisa makan. Maksudnya tapi ya menunya ya menu sesuai harga 5.000 itu. 5.000. Gitu, maksudnya. Tapi cukup lah yang untuk menahan lapar di siang hari. Cukup banget. Sama ini nih, sama satu lagi nih. Apa tuh? Kalau kalian di Jogja mahasiswa anak kos gitu lah, terus nggak punya uang, ya adalah uang tapi terbatas. Gitu. Ke nasi Padang. Loh, nasi Padang? Wah, sih kaget tuh. Kalau nasi Padang di sini kan minimal aja tuh dapat yang 16.000 itu udah murah banget. Itu udah nasi sama telur loh. Wah, Kalau di sana emang kita alergi sama yang telur-telur gitu kalau nasi Padang. Kalau misalnya uangnya lagi sedikit. Waduh, jadi ada kita solusinya tuh. Ada. Apa tuh? Jadi kita ke sana tuh datang ke nasi Padangnya, ke tempat nasi Padang, kita ambil nasi. Iya. Terus kan ada misalnya ayam gulai, terus apa yang kuah itu. Iya. Nah, itu ambil aja kuah-kuahnya. Ambilin kuah-kuahnya. Jadi nasi kuah-kuah biasanya kan nih. kuah santan, kuah ikan. Campur aja tuh. Boleh ya? Boleh lah, kalau di Jogja boleh banget. Kita sering nyebut nasi Padangnya kuah banjir ya. Oh, kalau di sini. Iya, kuah banjir tuh enggak sih. Aku karena sering lihat orang review aja. Kuah banjir Tuh banyak semua. Iya, kalau di sana ya bisa pakai istilah itu juga sih. Cuman kita bilang kalau misalnya makan di tempat ya kita ngambil sendiri gitu. Prasmanan ya? Ngambil sendiri gitu. Terus ya ambil aja kuah opor. Oh, ini warung Prapadang itu ya? Warung Prapadang itu ya? Perapatan. Prapadang. Iya, Prasmanan Padang. Singkatannya, aku pikir Prapadang itu sebelum Padang. Habis itu baru pasca Padang. Ya pokoknya gitulah. Terus nanti pakai nasi, pakai kuah-kuahnya itu, gak usah ambil lauk gitu. Nanti lauknya itu cuman sambal ijo sama apa sih, daun singkong ya? Ya daun singkong. Daun singkong. Kalau di Jogja itu ketika 3.000 sampai 5.000 deh. Waduh. 3.000 sampai 5.000 itu udah kenyang banget. Aduh. Paling udah hidup lah. Udah hidup, nanti gak usah pesan minum atau enggak pesannya air putih karena air putih gratis biasanya. Padahal kalau hidup tinggal dicek kan hidup ya. Aduh, on off-nya lagi itu. Iya. Iya kan? Kalau di sini makanan yang ramah di kantong lah. Iya benar-benar. Kalau di Samarinda ini poinnya satu. Apa tuh? Masalah murah dan tidak murah itu tergantung. Karena kalau kamu bisa nahan kayak orang yang biasa makan lauk banyak, lauk lebih dari satu, kayak contoh aku ya. Nah itu bisa menahan nafsu, itu sebenarnya murah. Cuman di sini murah itu di bawah 15.000 itu murah bagi orang-orang di Samarinda. Iya sih. Kalau di sana kan di bawah 5.000, di bawah 10 lah, di bawah 10. Kalau di sini kamu mau di bawah 10.000 bisa murah. Masak nasi di kos, goreng telur dadar. Sama Indomie itu paling murah. Iya paling murah. Tapi kalau untuk di warung di sini ada salah satunya aku rekomendasikan itu 15.000. Itu namanya acil sarik, bule sarik. Bule sarik itu ada di Jalan Gadriuning. Terus ada juga namanya acil subuh.
Pecel subuh itu letaknya di Sempaja Ujung. Sempaja Ujung. Kalau misal ada lagi namanya Acil Kintul. Acil Kintul. Betulan namanya gitu. Betulan sebutannya di anak-anak Samarinda Acil Kintul nama warungnya. Itu di Jalan Lambung Mangkurat. Terus juga ada pecel yang daerah dekat daerah sini Kestubun, itu di daerah Kestubun Dalam pas samping Gang Wiratirta. Nah, baru ada juga di kayaknya aku ini banyak ya. Maksudnya hafal banget. Hafal banget sih aku emang. Dan itu menunya apa aja? Maksudnya menunya kalau misalkan apa cuman acil gitu acil subuh, kuning pecel, nasi kuning nasi pecel, nasi campur. Ada. Kalau di yang Kestubun tadi itu kebanyakan pecel sama campur. Gitu-gitu sih rata-rata nasi kuning, nasi campur, lalapan ya. Gitu. Tapi kalau misalkan Bule Sarik itu paling terkenal memang pecel sama nasi campurnya. Menu andalanmu deh. Menu andalanmu mau sahur lah. Menu andalanmu kalau misalnya kamu beli, misalnya anggap aja beli di warung atau di ini. Kalau kayaknya menu andalanku itu yang di Juanda 8 nih. Itu Juanda 8 soalnya situ kadang subuh-subuh masih ada ayam bakar, masih ada yang bisa buat ayam lalapan, baru sayurnya berbagai macam. Jadi aku bisa hari ini lagi pengen ayam bakar, makan ayam bakar, besoknya lagi pengen lalapan gitu sih. Gitu berarti. Kalau misalnya di rumah? Kalau di rumah menu andalanku sih masakan mamaku sih. Aduh, sama itu masakan sejuta umat sih. Bukan sejuta umat sih maksudnya. Iya. Makanan paling top lah. Iya. Apalagi kamu makan langsung dari tangannya mamamu. Disuapin. Aduh, kangen banget. Aku terakhir kayak gitu dipukul sih. Jadi kayak terus aku bentar itu makan dulu gitu. Nanti main HP-nya. Tapi beneran kalau kamu kapan terakhir disuapin? Aduh, lama banget. Aku pernah baru-baru aja. Baru 7 tahun kalau nggak salah. Aduh, si lama tuh. Enggak, tapi saat itu aku lagi masih kuliah ya. Aku minta bilang, "Enggak usah pakai sendok." Kan adekku disuapin. Aku bilang, "Aku enggak usah pakai sendok, pakai tangan, Mak." Jadi pakai tangan mamaku. Soalnya ada ini loh, ada kayak kukunya tuh kalau biasanya kan ada kotoran-kotoran kuku. Kotoran kuku. Manis kan. Manis. Mana nyopinnya kadang pakai tangan kiri lagi gitu. Waduh, pas habis lagi beong gitu. Kalau di Jogja gimana? Jogja udah tadi ya? Jogja udah ya. Kalau di Samarinda ya juga udah. Tapi kalau kamu Samarinda tahu nggak? Kamu kan Samarinda cenderung makan di rumah nih. Karena kamu tinggal di rumah. Tapi kalau Samarinda kamu sebelumnya udah tahu nggak yang aku sebutin tadi? Hampir rata-rata enggak sih. Nah intinya tuh nanti kalau kamu pengen kemana aja yang kamu ingin datangin, maksudnya kamu ingin kunjungin dari cerita aku, kamu penasaran nanti aku bawa. Mau pesan 3 hari ya? Iya beneran tapi. Nah lumayan nih tol udah waktu nih, udah nggak terasa udah mau. Iya bentar lagi udah imsak soalnya. Waduh cepat banget ya. Kita langsung aja kita akhiri terus. Makasih sekali lagi buat saudaraku Yayan tercinta. Terima kasih juga udah diundang, udah main ke YouTube-nya Muhammad Ruhman. Iya. Aku merasa aku sangat tidak pede di kamera ini. Ya tapi setidaknya dari pengalaman kedua ini udah jauh lebih enak ya. Lebih ngalir lah. Emang itu aku juga dulu kaku sih. Sekarang sih sudah lebih rileks kayak gitu. Soalnya kalau aku masih kaku aku mumi dong. Iya, aku juga udah lemes sih. Kenapa? Udah lemes tuh, udah jatuh. Waduh, kebanyakan sih lu. Aduh. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk mengisi waktu teman-teman menunggu sahur dan menunggu buka puasa. Langsung aja saya mau undur diri, saya Muhammad Ruhman. Saya